keterampilan mengajar, yaitu kemampuan atau keterampilan yang bersifat khusus yang harus dimiliki oleh guru agar dapat melaksanakan tugas mengajar secara efektif, efisien, dan profesional. Jenis-jenis keterampilan. Yang pertama, keterampilan menjelaskan, yaitu suatu keterampilan yang menyajikan bahan belajar yang disajikan secara sistematis sehingga mudah dipahami. Prinsip-prinsip menjelaskan. Yang pertama, materi harus dikuasai oleh guru dengan baik. Yang kedua, penjelasan harus sesuai dengan tujuan pembelajaran. Hal yang harus diperhatikan saat menjelaskan. Yang pertama, bahan yang akan dijelaskan harus dikuasai terlebih dahulu. Kedua, menjelaskan disertai dengan contoh. Dua, keterampilan bertanya, yaitu contoh atau pertanyaan yang dilontarkan oleh guru sebagai stimulus untuk memunculkan jawaban dari peserta didik. Tujuannya memotivasi peserta didik agar terlibat dalam interaksi belajar. Yang kedua, mencapai tujuan belajar. Jenis-jenis pertanyaan. Pertanyaan langsung, pertanyaan umum, pertanyaan faktual, pertanyaan retorik, pertanyaan memimpin, dan pertanyaan yang diarahkan kembali. Prinsip bertanya. Yang pertama, pertanyaan harus sebaiknya diberikan secara random. Yang kedua, pertanyaan hendaknya disesuaikan dengan kemampuan dan kesiapan peserta didik. Tiga, keterampilan penguatan, yaitu tindakan atau respon suatu bentuk perilaku yang dalam perilaku tersebut muncul kembali. Tujuannya untuk menimbulkan perhatian peserta didik, memberikan motivasi, menumbuhkan kemampuan berinisiatif secara pribadi. Jenis-jenis penguatan. Penguatan verbal, penguatan gestural. Prinsip-prinsip penguatan dilakukan dengan hangat dan semangat. Kedua, berdampak terhadap perilaku positif. Keempat, keterampilan membuka dan menutup pelajaran, yaitu usaha guru untuk mengkondisikan mental peserta didik agar siap dalam menerima pelajaran. Tujuannya untuk menumbuhkan minat dan perhatian peserta didik terhadap pelajaran yang akan dibicarakan. Yang kedua, menyiapkan mental peserta didik. Prinsip-prinsip keterampilan membuka dan menutup. Yang pertama, memberi makna kepada peserta didik saat membuka pelajaran mengenai tujuan dan bahan yang akan disampaikan. Yang kedua, memberi persepsi. Kelima, keterampilan mengajar kelompok kecil dan perorangan. Mengajar kelompok kecil yaitu kemampuan guru dalam melayani kegiatan belajar peserta didik secara berkelompok dengan jumlah berkisar 3-5 orang peserta didik. Sedangkan mengajar perorangan yaitu kemampuan guru dalam menentukan tujuan, bahan ajar, prosedur, dan waktu yang digunakan dalam pengajaran yang memperhatikan perbedaan individual peserta didik. Tujuannya, yang pertama, keterampilan dalam pendekatan pribadi. Yang kedua, keterampilan dalam organisasi. Keterampilan keenam adalah keterampilan mengelola kelas, yaitu kemampuan guru dalam mewujudkan dan mempertahankan suasana belajar mengajar yang optimal. Tujuannya untuk mewujudkan suasana kelas nyaman dan aman. Yang kedua, menyusun peralatan dan perlengkapan yang memungkinkan peserta didik belajar sesuai dengan lingkungan sosial, emosional, dan intelektual. Ketujuh, keterampilan membimbing diskusi kelompok kecil, yaitu proses belajar yang dilakukan dalam kerjasama kelompok yang bertujuan untuk memecahkan masalah, mengkaji konsep, prinsip, atau kelompok tertentu. Prinsip membimbing diskusi kelompok kecil yaitu bimbinglah dan jadikanlah diri guru menjadi teman diskusi. 8. Keterampilan menggunakan variasi stimulus, yaitu keterampilan guru dalam menggunakan berbagai macam keterampilan dalam mengajar untuk memberikan rangsangan kepada siswa agar suasana belajar menjadi menarik. Tujuannya untuk menghilangkan kejenuhan dalam proses belajar. Yang kedua, mempertahankan kondisi optimal belajar. Prinsip penggunaan variasi dalam pengajaran. Yang pertama, gunakan variasi dengan wajar
jangan dibuat-buat. Yang kedua, perubahan suatu jenis variasi ke variasi lainnya. Terima kasih.